Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-45 sampai dengan yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya ke-45 sampai dengan 56 dengan tema yaitu mengenal dan menaatinya. Sekali lagi, mengenal dan menaatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan renungan kita hari ini, kita telah membaca bagaimana Yesus boleh berjalan di atas air. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, para murid-muridnya menyangka dia adalah hantu, dan mereka berteriak ketakutan karena melihat Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita melihat ini, apa yang tersirat dalam pikiran kita? Saya ketika membaca ayat ini,
Saya merasa ada sedikit kejanggalan yang terjadi. Saya merasa tersipu malu atas perbuatan murid-murid Yesus yang menyangka Yesus adalah hantu, dan mereka berteriak ketakutan karena melihat Yesus berjalan di atas air. Ini membuktikan bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus dalam hidup mereka bukan dalam situasi aman, bukan dalam situasi berkecukupan, melainkan saat berada dalam ancaman dan tantangan yang berat, mereka melupakan Yesus. Jikalau kita melihat Bapak Ibu dalam perikop sebelumnya, ada banyak kuasa mujizat yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul, dan di situ kita melihat bagaimana Yesus boleh memberikan mereka kuasa. Terlebih khusus bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya kepada para murid-murid ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan hal ini baru saja terjadi sebelum mereka berangkat naiki perahu dan meninggalkan Yesus sendirian di darat. Dan ketika angin sakal membuat mereka kesusahan untuk mendayung perahu mereka untuk melewati danau tersebut, Yesus datang menghampiri mereka. Namun di sini terjadi kejadian yang sangat ironis yang memilukan hati Yesus. Bahkan saya sendiri yang membaca ini, hati saya teriris-iris melihat tindakan daripada murid-murid Yesus. Kita melihat bagaimana kuasa mujizat yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus, tetapi itu tidak membuat para murid-murid itu boleh bertumbuh dalam iman, pengenalan yang cukup akan Yesus. Sehingga ketika Yesus berjalan di atas air, mereka tidak mengakui kemahakuasaan Allah, malah mereka memiliki ketakutan yang mendalam sampai mengira Yesus adalah hantu. Namun kita melihat hal tersebut tidak menyurutkan kuasa Yesus untuk membuktikan kemahakuasaannya kepada murid-murid yang sedang ketakutan dan kesusahan mendayung perahu mereka karena angin sakal yang menghantam mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya. Namun para murid-murid tidak bisa mengakui kemahakuasaan Allah. Namun yang ada dalam diri mereka adalah sebuah ketakutan yang boleh menghampiri hidup mereka. Sekalipun mereka telah melihat bagaimana kuasa Yesus boleh mengubah 5 roti dan 2 ikan, boleh memberi makan 5.000 orang banyaknya, namun itu tidak cukup membuat mereka boleh sungguh bertumbuh dalam iman percaya kepada Allah, karena mereka masih memiliki kedegilan hati untuk boleh percaya kepada Allah. Kita membaca di ayat ke-52 jelas dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita berkata, mengenal dan menaatinya. Bagaimana kita boleh percaya dan bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus jikalau kita belum mengenal akan kuasa Allah, jikalau kita belum mengenal siapa Yesus Kristus yang telah memberi makan 5.000 orang banyaknya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para murid belum mengenal. Sekalipun mereka telah melihat kuasa itu,
namun mereka belum mengenal dengan baik dan menaati akan perintah Allah. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini dalam perenungan kita mau mengajak kita supaya kita mengenal lebih sungguh dan menaati kehendak Allah. Sehingga sekalipun ada situasi yang sulit menghantam kehidupan kita, dan ketika pertolongan daripada Yesus Kristus, pertolongan dari Allah boleh menghampiri hidup kita, bukan kita menjadi takut. Namun ketika pertolongan itu datang dalam keadaan sulit, kita semakin dikuatkan dan mengenal akan kuasa Allah yang memampukan kita, yang akan menolong kita boleh melalui badai kehidupan. Sering Bapak Ibu dalam persoalan yang kita alami, dalam situasi kehidupan yang kita alami, kita lebih terpuruk, bukan semakin bangkit, sekalipun kita telah mengenal kuasa itu. Namun kita belum mengerti dan menaatinya, sebagaimana yang dialami oleh para murid-murid. Mereka telah melihat, namun hati mereka masih tetap dekil. Oleh karena itu, saya telah pernah menyampaikan sebuah tema, jangan dekil. Buanglah kedegilan hati dalam diri kita. Buka hati kita untuk boleh mengenal dan menaati kehendak Allah. Sehingga kita boleh melihat ketika persoalan terjadi, kuasa daripada Yesus akan menolong hidup kita. Dan kita akan melihat itu. Dan lewat kuasa yang boleh kita mengerti itu, dan boleh kita lihat itu, dan mengenal siapa penolong kita, itu akan memampukan kita melalui badai kehidupan. Bukan semakin takut, namun semakin percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, kenali siapa Yesus Kristus, taati kehendaknya, maka kita akan melihat pertolongannya boleh memimpin hidup kita. Bukan menjadikan kita menjadi takut, namun menjadikan kita semakin percaya diri untuk boleh berlangkah bersama dengan Allah, menyelesaikan persoalan-persoalan sekalipun itu sangat rumit, tetapi Allah akan menolong, memampukan kita boleh menghardik badai-badai yang boleh menghantam kehidupan kita, sebagaimana Yesus boleh menenangkan angin sakal itu ketika Yesus boleh menghampiri mereka lewat berjalan di atas air dan sampai boleh naik ke atas perahu yang boleh ditumpangi para murid-murid Yesus. Semua terjadi karena kedegilan hati mereka. Mereka tidak mau mengenal dan menaati kehendak Allah. Oleh karena itu, kenal dan taati. Maka kita akan mengenal akan kuasa Allah dan menikmati pertolongannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk mengenal dan menaati kehendak Allah. Tuhan, kami belajar daripada murid-murid Yesus. Sekalipun mereka telah melihat akan kuasa Yesus yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, namun ketika angin sakal menghampiri kehidupan mereka, ketika mereka boleh melalui danau, dan itu membuat mereka kesusahan, Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Namun mereka tidak mengenal akan kuasa yang boleh mereka lihat itu, sehingga mereka boleh menyatakan bahwa Yesus adalah suatu sosok sebagai hantu, dan mereka ketakutan. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh mengenal dan mentaati kehendak-Mu. Ketika pertolongan Allah Engkau nyatakan dalam hidup kami, kami boleh mengenal itu adalah kuasa daripada Allah yang akan memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami, menyelesaikan setiap persoalan hidup yang boleh menghampiri kehidupan kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Dalam Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Yesus, Tuhan.